Namaku Raka, usia 32 tahun, staf administrasi di sebuah perusahaan konstruksi besar yang berdiri megah di jantung kota. Hidupku berjalan datar, nyaris tanpa kejutan. Pagi berangkat kerja, malam pulang dengan tubuh lelah dan pikiran kosong. Tak ada yang istimewa. Sampai hari itu datang. Hari yang mengubah segalanya. Hari itu, hujan turun pelan. Aku sedang sibuk merapikan dokumen tender proyek ketika telepon berdering di meja. Suara sekretaris Pak Dimas terdengar di seberang. Tenang, tapi tegas. "Raka, tolong antar dokumen ini langsung ke rumah Pak Dimas sore ini. Beliau mau periksa sebelum rapat besok pagi." Aku mengangguk pelan, meski sebenarnya malas. Tapi, siapa aku untuk menolak perintah atasan? Sore itu, aku berangkat dengan jas hujan lusuh dan motor tua. Gerimis membasahi wajah, jalanan berkilau oleh lampu kota. Aku tak tahu, langkah kecil menuju rumah bosku itu akan menjadi awal dari badai besar dalam hidupku. Rumah Pak Dimas berdiri megah di kawasan elit. Pagar tinggi, taman rapi, udara wangi bunga Kamboja. Aku menekan bel, dan tak lama kemudian pintu terbuka. Sosok perempuan berdiri di ambang pintu. Anggun, lembut, dengan mata teduh yang memancarkan kehangatan sekaligus kesedihan. "Selamat sore, saya Raka dari kantor," kataku gugup. Ia tersenyum kecil, senyum yang entah kenapa menenangkan, sekaligus mengguncangkan. "Oh, kamu Raka ya? Masuk saja. Pak Dimas sedang di luar kota, tapi aku sudah diberitahu kalau kamu akan datang." Suara itu lembut, seperti bisikan di tengah hujan. Aku melangkah masuk, dan aroma ruangan itu menyambutku. Campuran wangi teh melati dan kayu manis. Rumah itu begitu tenang, tapi entah kenapa terasa sepi. Sambil menyerahkan dokumen, mataku tak sengaja menangkap foto keluarga di meja. Ada senyum yang dipaksakan di wajahnya, dan aku tahu ada sesuatu yang retak di balik kebahagiaan yang mereka pamerkan. Kami berbicara sebentar tentang pekerjaan, tentang cuaca, tentang hal-hal remeh yang tak penting tapi terasa hangat. Saat aku pamit, Naila, ya, itulah namanya, berkata pelan, "Terima kasih ya, sudah repot-repot datang meski hujan." Aku hanya tersenyum, tapi begitu keluar dari rumah itu, langkahku terasa berat. Di bawah rintik hujan, aku memandangi langit kelabu dan bertanya pada diri sendiri, kenapa dada ini terasa sesak? Malamnya, aku menatap layar laptop tanpa fokus. Pikiranku kembali ke wajah Naila, senyum lembutnya, dan tatapan matanya yang samar menyimpan luka. Aku berusaha mengalihkan pikiran, membuka dokumen kerja, menyalakan musik, bahkan mencoba tidur lebih awal. Tapi sia-sia. Ada sesuatu dalam diri Naila yang menarikku bukan karena kecantikannya, tapi karena kesepiannya. Aku tahu betul, ia adalah istri bosku. Seharusnya aku tidak boleh berpikir macam-macam. Tapi hati manusia, siapa yang bisa menahannya? Malam itu aku sadar, hidupku yang tenang baru saja terusik. Dan mungkin aku sedang berdiri di tepi jurang yang tak terlihat. Jurang yang bernama cinta terlarang. Hubungan kami tumbuh perlahan, seperti benih yang diam-diam mencari celah cahaya di antara batu. Tak ada yang kami rencanakan, tak ada kata cinta terucap, tapi setiap tatapan, setiap pesan singkat menyimpan makna yang tak perlu dijelaskan. Hari-hari terasa berbeda. Setiap kali ponselku bergetar, aku berharap itu darinya. Setiap kali nama Naila muncul di layar, ada debar yang tak bisa kucegah. Tapi bersama debar itu, selalu datang rasa bersalah yang membunuh pelan-pelan. Di kantor, aku mulai kehilangan fokus. Sekali waktu, Pak Dimas menepuk bahuku sambil tersenyum, tanpa tahu betapa rapuhnya aku di dalam. Ia sering memuji kerja kerasku, bahkan berkata ingin mempromosikanku. Dan setiap kali mendengarnya, aku justru merasa hancur. Bagaimana bisa aku menerima kepercayaannya, sementara diam-diam aku menyembunyikan sesuatu darinya. Suatu malam,
Naila mengirim pesan. "Kamu sibuk?" Aku menjawab cepat, "Tidak, kenapa?" "Aku ingin bicara, tapi kalau kamu tak bisa, tak apa." Aku tahu aku seharusnya menolak, tapi beberapa menit kemudian, aku sudah berdiri di depan rumah itu. Hujan baru saja reda. Udara malam lembab, aroma tanah basah memenuhi udara. Naila menungguku di taman belakang, di bawah pohon kamboja yang sedang gugur bunganya. Lampu taman memantulkan cahaya ke wajahnya, lembut dan sendu. "Kamu tahu," katanya pelan, "kadang aku iri pada orang-orang yang bisa tertawa bebas tanpa memikirkan siapa yang harus mereka lukai." Aku menatapnya, mencoba membaca maksud di balik kalimat itu. Aku tidak bahagia, Raka, tapi aku juga tak bisa pergi. Dunia ini terlalu sempit untuk perempuan sepertiku. Aku ingin mengatakan sesuatu, apapun yang bisa menenangkannya, tapi kata-kata terhenti di tenggorokan. Yang kulakukan hanyalah menggenggam tangannya. Dan dalam genggaman itu, waktu seakan berhenti. Dunia di sekitar kami lenyap. Tak ada suara selain detak jantung kami yang beradu di udara dingin malam. Ia tidak menatapku, tapi aku bisa melihat air mata jatuh di pipinya. "Kita salah," katanya lirih. "Aku tahu," jawabku pelan. "Tapi kenapa rasanya begitu benar?" Malam itu kami tidak mengatakan apa-apa lagi. Tak ada janji, tak ada pengakuan. Hanya dua jiwa yang saling mengerti tanpa berani menatap terlalu dalam. Sejak malam itu, segalanya berubah. Kami tidak lagi sekedar berbagi kata, tapi berbagi diam. Diam yang panjang, yang bergetar oleh rasa yang tak seharusnya tumbuh. Setiap pertemuan membawa kebahagiaan singkat, tapi juga ketakutan yang tak bertepi. Setiap kali ia tertawa, aku ingin memeluknya. Setiap kali ia sedih, aku ingin melindunginya. Tapi aku tahu melangkah lebih jauh berarti menghancurkan segalanya. Hidupku, hidupnya, dan kepercayaan seseorang yang tak bersalah. Namun cinta kadang tak butuh logika. Dan kami berdua perlahan kehilangan arah di jalan yang kami ciptakan sendiri. Hujan turun sejak pagi, deras dan tanpa jeda, seolah langit ikut menangis untuk dosa yang kami sembunyikan terlalu lama. Hari itu, aku datang ke kantor lebih awal, tapi pikiranku tak pernah setenang wajahku. Sepekan terakhir, aku dan Naila jarang berkomunikasi, bukan karena bosan, tapi karena takut. Takut kalau kami telah melewati batas yang tidak bisa kembali. Namun, rasa tenang itu berakhir siang hari ketika Pak Dimas memanggilku ke ruangannya. Suaranya datar, tapi matanya dingin. "Raka, kamu sempat ke rumah saya kemarin malam kan?" Pertanyaan itu menghantam seperti petir. Tenggorokanku kering, nafasku tercekat. "Iya Pak, hanya mengantar laporan proyek." Ia tersenyum tipis, tapi bukan senyum ramah yang biasa kulihat, melainkan senyum yang menyimpan kecurigaan. Beberapa detik berlalu tanpa suara, lalu ia berkata perlahan, "Aneh ya, laporan itu masih ada di meja kerjaku, tak pernah sampai ke Naila." Jantungku berhenti berdetak. Aku ingin bicara, tapi lidahku keluh. Suasana kantor seakan menghilang, hanya ada suara hujan di luar jendela dan tatapan tajam seorang suami yang mulai menyadari sesuatu. "Tolong jujur Raka, apa hubunganmu dengan istri saya?" Aku terdiam. Di dalam diam itu, ribuan kenangan berputar. Tawa Naila, air matanya, genggaman tangan di malam hujan. Semua terasa seperti mimpi yang perlahan berubah jadi mimpi buruk. Sebelum aku sempat menjawab, pintu ruang itu terbuka. Naila berdiri di sana. Wajahnya pucat, matanya sembab. "Sudah cukup, Mas," katanya pelan. "Jangan salahkan Raka.
Aku yang salah, aku yang lemah. Hening. Suasana seakan membeku. Pak Dimas menatap istrinya dengan tatapan yang sulit diartikan. Bukan kemarahan, tapi luka yang dalam. Naila, kenapa? Pertanyaan itu bukan tuntutan, tapi ratapan seorang pria yang kehilangan pegangan hidupnya. Air mata Naila jatuh tanpa suara. Aku hanya ingin dicintai lagi, ucapnya lirih. Kata-kata itu menghancurkan ruangan. Hujan di luar makin deras, menenggelamkan sisa-sisa keberanian kami. Aku berdiri, menunduk. Pak, saya akan mengundurkan diri. Ini semua kesalahan saya. Tapi sebelum aku melangkah keluar, Dimas berkata pelan. Kamu tahu, Raka, saya percaya padamu, lebih dari siapapun. Nada kecewanya jauh lebih menyakitkan daripada amarah. Aku keluar dari ruangan itu dengan langkah berat, sementara Naila jatuh berlutut di lantai, menangis tanpa suara. Di luar, hujan menyambutku. Airnya dingin, tapi tidak sedingin hati yang baru saja kehilangan arah. Aku menatap langit gelabu, mencoba menenangkan diri, tapi perasaan bersalah itu terlalu besar. Dalam derasnya hujan, aku sadar, cinta kami memang nyata, tapi ia lahir di tempat yang salah, pada waktu yang salah, dan menghancurkan terlalu banyak hati yang tak bersalah. Malam itu aku berkemas, tak ada pesan, tak ada perpisahan. Aku hanya meninggalkan kota itu, membawa luka, kenangan, dan cinta yang tidak sempat menjadi apa-apa.